Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang penyembahan sebagai gaya hidup atau penyembahan sebagai cara hidup. Dan kali ini kita masuk di dalam sesi yang ke-9, yaitu ekspresi-ekspresi dalam penyembahan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sesi kita kali ini yaitu tentang ekspresi-ekspresi dalam penyembahan. Ya, memang sudah tentu dalam penyembahan kita menunjukkan, kita mengekspresikan, dan bahkan kita memanifestasikannya di dalam berbagai-bagai cara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan masa kini, banyak orang-orang Kristen, bahkan banyak gereja-gereja menetapkan suatu standar-standar tertentu untuk membuktikan bahwa seseorang itu menyembah Tuhan atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa kalau memang harus menyembah Tuhan, dibuktikan dengan cara begini, dibuktikan dengan tindakan begini, dibuktikan dengan ekspresi, atau dibuktikan dengan manifestasi yang sedemikian. Nah, hari ini kita akan membahas apakah benar demikian, apakah harus ada yang mutlak, apakah itu tidak mutlak. Nah, kita akan bahas dalam 3 bagian ekspresi-ekspresi dalam penyembahan. Yang pertama adalah ekspresi-ekspresi primer. Nah, yang kedua, ekspresi-ekspresi sekunder. Dan yang ketiga, ekspresi-ekspresi yang fenomenal. Bapak Ibu, kita masuk bagian yang pertama. Apa itu ekspresi-ekspresi primer? Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa manifestasi itu harus sungguh-sungguh ada, mutlak harus ditunjukkan oleh seorang yang menyatakan diri menyembah Allah, yang sebagai seorang penyembah Allah, dia harus mengekspresikannya dengan sedemikian, dan mutlak hal itu harus terjadi. Di dalam kitab suci, kita membaca berbagai-bagai ekspresi yang dilakukan oleh orang-orang yang sungguh memuji, memuliakan Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab mengekspresikan ibadah dan penyembahannya kepada Allah. Bisa dengan hal-hal kesedihan, bisa hal-hal dengan sukacita, bisa hal-hal yang fenomenal, dan semuanya itu merupakan petunjuk-petunjuk bagi kita bagaimana kita mengekspresikan, menunjukkan penyembahan yang sesungguhnya di hadapan Allah. Kalau sungguh-sungguh kita menyembah kepada Allah, dimulai dari hati kita, dan kemudian itu akan keluar di dalam manifestasi maupun gerakan tubuh dan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Apa itu ekspresi yang primer yang saya maksud? Itu adalah hal mutlak yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menyembah Allah, yaitu cara hidup yang benar di hadapan Allah. Dalam Mazmur 100, ya, dalam Mazmur 100, pemazmur memanggil kita, mengajak kita untuk menyembah Allah dengan sorak-sorak. Ya, nanti bisa dibaca, dengan bersuka cita, dengan alat-alat musik yang kita pakai untuk memuliakan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan dalam perjanjian baru ada banyak ayat menunjukkan bagaimana orang-orang menunjukkan suatu cara hidup yang baik dari perkataan, dari perbuatan. Dalam Efesus pasal yang keempat dan pasal kelima ditunjukkan cara hidup yang benar, cara hidup yang baik, kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur yang memuliakan Tuhan, kata-kata yang penuh dengan berkat, pujian-pujian kepada Allah. Itu adalah ekspresi-ekspresi yang primer. Jadi yang wajib ditunjukkan oleh orang yang menyembah Allah adalah cara hidup yang benar dan tindakan-tindakan yang memuliakan Allah. Tanpa itu, bagaimana kita bisa berkata, bagaimana kita mengklaim bahwa kita menyembah Allah? Itu adalah ekspresi yang primer. Ini mutlak. Ini harus dimiliki oleh orang-orang yang menyembah Allah. Ini harus dipertunjukkan. Ini harus dimanifestasikan. Baik dalam perkataan, perbuatan, tindakan, dan cara hidup kita sehari-hari. Itu ekspresi-ekspresi yang primer. Yang kedua adalah ekspresi-ekspresi atau manifestasi-manifestasi yang bersifat sekunder. Sekunder maksudnya bisa saja hal itu terjadi, bisa saja itu tidak terjadi. Nah, sayang kebanyakan daripada gereja masa kini telah menetapkan suatu standar-standar yang sebenarnya itu adalah bersifat sekunder.
Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya punya cerita sedikit. Pada waktu saya masih kuliah, saya melayani di salah satu gereja, dan mungkin saya pernah saksikan hal ini. Jadi di dalam ibadah itu saya bernyanyi, saya berdoa, tetapi saya tidak sampai menangis. Dan saya tidak sampai lompat-lompat. Lalu ada jemaat yang memperhatikan saya. Kebetulan dia pemimpin gereja juga, salah satu pemimpin gereja. Lalu dia datang, dia memarahi saya. Dia berkata, mengapa kamu tidak menyembah Tuhan? Saya katakan, saya sedang menyembah Tuhan. Dia bilang, kamu tidak menyembah Tuhan. Kamu tidak menangis. Tadi kamu tidak lompat-lompat. Nah, perkataannya itu begitu keras. Dan perkataannya itu membuat perasaan saya terluka. Dan akhirnya saya menangis. Lalu setelah dia lihat saya sudah menangis, dia berkata, ini kamu sudah menyembah. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang orang-orang Kristen, orang-orang yang belum memahami pemahaman secara lengkap, memiliki standar-standar yang tidak tepat tentang seorang yang menyembah. Jadi bagi orang ini, bagi pemimpin gereja ini, yang namanya menyembah itu harus sudah menangis dulu, baru dikatakan sudah menyembah. Bahkan ada gereja-gereja di masa kini bahwa penyembahan itu diidentikan dengan bahasa roh. Kalau belum berbahasa roh, belum menyembah. Ini suatu keadaan yang sangat kacau. Ini sangat menyesatkan. Ini salah besar. Sebab apa? Sebab itu adalah manifestasi-manifestasi yang bersifat sekunder. Itu tidak mutlak. Itu bisa saja benar, itu bisa saja tidak benar. Orang berbahasa roh dalam penyembahan itu bisa benar. Tetapi ada orang yang merasa gengsi bahwa orang lain di sampingnya berbicara dalam bahasa roh, dia juga coba buat sendiri bahasa rohnya, dan akhirnya supaya orang kira dia sedang berbahasa roh dan supaya orang mengakui dia bahwa dia adalah penyembah Allah. Tetapi inilah terjadi pemalsuan, inilah terjadi manipulasi dalam manifestasi. Manipulasi penyembahan. Jadi memanipulasi ekspresi penyembahan itu. Supaya apa? Supaya kelihatan gengsi, supaya kelihatan bahwa dia sedang menyembah Allah. Ini suatu hal yang salah. Apalagi kalau dari atas mimbar dikatakan, ayo semua menyembah Allah. Ayo semua menyembah Allah dengan berbahasa roh dan sebagainya. Ini salah. Sekali lagi saya katakan, ini menyesatkan. Bapak Ibu yang terkasih, seseorang yang menyembah Allah ada kalanya diekspresikan dengan tertawa dan bertepuk tangan secara luar biasa. Ada kalanya orang juga dengan penyesalan akan dosa, dia menangis di hadapan Allah. Tetapi tidak semua orang harus menangis, baru dikatakan menyembah. Tetapi tidak semua orang harus melompat-lompat kegirangan secara luar biasa, baru dikatakan dia seorang penyembah. Baru dia merasa dia menyembah Tuhan. Ini suatu konsepsi yang salah. Ya. Jadi ada ekspresi-ekspresi dalam penyembahan. Seorang penyembah Tuhan itu diekspresikan dengan menangis, dengan bertepuk tangan, dengan melompat-lompat, bahkan dengan berbahasa roh juga, dengan bernubuat. Itu sesuatu yang alkitabiah, dan hal itu tidak wajib mutlak bagi setiap orang, bagi masing-masing orang, sebab setiap orang diberikan karunia berdasarkan kehendak Allah, dan mungkin saja karunia berbahasa roh belum diberikan. Saya akan bacakan satu ayat bagi kita, ya, dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai yang ke-30. 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk mengadakan menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, saya lanjutkan. Adakah mereka semua rasul? Atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Paulus berkata, adakah ini suatu pertanyaan retorik, ya, yang tidak memerlukan jawaban, sebab sudah jelas jawabannya bagi kita, bahwa tidak semua orang seperti itu. Jadi masing-masing diberikan. Jadi ini pemahaman yang harus kita tangkap secara luar biasa. Harus kita miliki, bahwa tidak semua orang harus memiliki ekspresi tertentu baru orang itu dianggap
sudah menyembah Allah, baru orang itu berkenan di hadapan Allah. Ini suatu konsepsi yang harus kita benarkan, bahwa seorang yang memuliakan, menyembah Allah, dia harus memiliki cara hidup yang baik, bukan saja hanya saat ibadah yang temporal, melainkan di dalam kehidupan sehari demi sehari. Dia menunjukkan suatu cara hidup. Justru orang yang sungguh menyembah Allah itu tidak menghakimi sesamanya loh. Benar ya Bapak Ibu? Amin. Ya, ini ayat yang barusan kita baca tadi. Mari kita menyembah, memuliakan, memuji Tuhan. Itu ekspresi yang kedua. Ekspresi sekunder. Yang pertama tadi ekspresi primer. Kalau primer itu wajib, yaitu suatu cara hidup yang baik. Suatu tata cara yang sopan teratur dalam beribadah. Ekspresi penyembahan yang sekunder adalah ekspresi penyembahan yang tidak mutlak bagi masing-masing orang. Mungkin bagi yang seorang itu dilakukan dan benar dan berkenan di hadapan Allah. Tapi bagi yang seorang itu tidak bisa dilakukan karena itu bukan karunia. Itu tidak ada bakat dalam hal ini. Tidak ada bakat bermain musik, tidak ada bakat untuk bernyanyi bagus. Ya, dia bernyanyi sesuai dengan kemampuan yang dia peroleh semaksimal yang dia persembahkan kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah ekspresi yang fenomenal. Saya katakan fenomenal karena memang sungguh luar biasa, sungguh sesuatu yang tidak dalam pandangan yang biasa. Dan orang-orang tertentu mengatakan ini suatu gerakan roh Allah. Dan sementara orang lain mengatakan ini sesuatu yang aneh, yang tidak biasa. Maka saya katakan sebagai ekspresi yang fenomenal. Ada kegiatan-kegiatan, ada kalanya seseorang memperoleh suatu kegerakan roh Allah secara khusus sehingga ia melakukan hal-hal yang fenomenal di dalam penyembahannya. Mungkin saja ada, mungkin saja juga tidak ada. Tetapi bagi orang-orang lain itu sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang luar biasa. Contohnya ada yang kegerakan roh Allah pada beberapa puluh tahun yang lalu yang disebut dengan Toronto Blessing. Ya, bisa dicari nanti Toronto Blessing di internet seperti apa keadaannya. Tapi Toronto Blessing itu adalah bagi sebagian orang menganggap ini suatu gerakan roh Allah. Terjadi suatu ekspresi yang begitu luar biasa yang tidak biasa pada umumnya, sampai melompat dengan luar biasa, bernubuat dengan luar biasa sampai keliling, sehingga dalam pandangan orang lain pun ini seperti kekacauan yang luar biasa. Ya, bagi orang-orang penganut aliran teologi reform, ini kacau dan sesat. Sedangkan bagi kelompok-kelompok yang kebanyakan karismatik, ini kegerakan roh Allah. Tetapi saya katakan ini sebagai ekspresi yang fenomenal. Saya tidak berada pada posisi menghakimi atau membenarkan. Tetapi ini ekspresi yang fenomenal. Bisa saja itu terjadi. Dan tidak wajib mutlak itu harus terjadi. Ya, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus memahami dengan benar bagaimana kita mengekspresikan penyembahan kita di hadapan Allah. Itu hal-hal yang mutlak. Dengan cara hidup kita, dengan perilaku kita, dengan tata cara yang sopan. Tetapi bukan juga kita harus mendiadakan kalau sekiranya ada ekspresi-ekspresi yang fenomenal. Seperti kita ketahui bahwa Toronto Blessing itu adalah suatu kegerakan yang terjadi di Kanada, di kota Toronto, dan keadaan itu telah meluas bahkan sampai ke Indonesia beberapa tahun yang lalu, dan itu merupakan suatu keadaan yang fenomenal. Nah, nanti kita bisa perhatikan cara hidup orang itu seperti apa. Orang itu masih curang nggak? Orang itu masih hidup dalam kebenaran atau tidak? Itu yang lebih penting. Itu jauh lebih penting dari ekspresi-ekspresi yang fenomenal, yang kelihatannya luar biasa. Tetapi pada kenyataannya yang paling penting adalah bagaimana Allah berkenan melalui cara hidup kita yang benar. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca tadi, demikian juga tema yang bisa kita bahas pada hari ini. Biarlah penyembahan kita berkenan di hadapan Allah. Kita ekspresikan dengan cara hidup yang berkenan kepadanya. Amin. Hidup hasratku